فقد قال عز من قائل في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. صدق الله وصدق رسوله. Para habaib, anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di dalam tubuh beliau mengalir darahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mencintai beliau adalah bagian daripada kewajiban agama yang Allah perintahkan di Al-Quran: Qul la as'alukum alaihi ajra ila al-mawaddata fil qurba. Wabil khusus yang berada bersama-sama kita, orang tua kita, guru kita Al-Habib Hamid bin Abdullah Al-Kaf, kita doakan mudah-mudahan Allah berikan panjang umur dalam sehat afiat dalam taat kepada Allah dan Rasulnya. Juga yang baru aja nyampein tausiahnya, yang datang jauh dari Hadramaut tapi alhamdulillah udah lama tinggal di Bogor. Hadirin, kita doain mudah-mudahan makin betah di Indonesia, insyaallah betah di Indonesia. Itu Al-Habib Murtada bin Tahir, mudah-mudahan biar Allah kasih banyak umur, sehat walafiat, Allah berkahkan langkahnya insyaallah, amin ya rabbal alamin. Juga tidak lupa bil khusus sahibul bait, orang tua saya, paman saya Al-Habib Abdullah bin Isa Al-Hajjaj, dan putra beliau yang ini malam mengundang kita di acara Maulid Nabi, Al-Habib Ali bin Abdullah Al-Hajjaj, dan keluarga besar beliau. Semuanya kita doain mudah-mudahan biar Allah berkahkan hidupnya, biar perjuangannya diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan di majelisnya, di ilmunya Habib Ali khususnya, amin ya rabbal alamin. Para ustaz yang namanya mohon maaf saya kagak bisa sebutin satu-satu. Ustaz Muhyiddin yang baru aja tadi nerjemahin, Bapak RT, Bapak RW. Tidak lupa juga orang tua kita Al-Habib Hasan Al-Haddad, dan segenap hadirin, para orang tua, para sesepuh, tokoh masyarakat, pemuda-pemudi, bapak-bapak, ibu-ibu, yang mudah-mudahan ini malam kita semuanya yang kumpul di sini dapat rahmat Allah semuanya. Pulang dari sini dosa-dosa kita diampuni sama Allah. Mudah-mudahan nama kita semuanya yang hadir di sini kagak ada yang kelewat satupun. Nama kita ditulis sama Allah di daftar calon ahli surganya Allah. Amin. Dan mudah-mudahan Allah izinin mata kita nanti di hari kiamat buat mandang wajahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat sekalian, udah banyak yang disampaikan sama Habib Murtada bin Tahir tadi, mudah-mudahan bisa kita ambil manfaatnya insyaallah. Ini malam kita kumpul di sini untuk memperingati, mengenang, menjunjung tinggi, memuliakan, memuja-muji, bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan harapan kita pulang dari acara ini ada manfaat yang bisa kita petik, ada ilmu yang bisa kita ambil yang ngebekas di hati kita ini. Dari sekian banyak hadis, ayat Quran, hukum yang disampaikan, paling kagak 1-2 nempel di hati kita, nempel di pikiran kita, terngiang-ngiang tuh sampai kita mati kita bisa amalin insyaallah, amin ya rabbal alamin. Nah, Nabi kita Muhammad SAW adalah manusia yang paling sempurna, zahir batinnya sempurna. Dalam burdah Al-Imam Muslim mengatakan, "Fahuwa alladzi tamma ma'nahu wa suratuhu, thumma istafahu habiban bari'un nasabi." Nabi Muhammad adalah manusia yang sempurna, zahirnya sempurna, batinnya, dan diangkat sama Allah menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Sempurna, nggak ada salah, nggak ada kurang, nggak ada cacat, kagak ada aib.
Dari lahir sampai meninggal nggak pernah salah ngomong. Dari lahir sampai meninggal nggak pernah salah berbuat, nggak pernah. Dari lahir sampai meninggal semua sifatnya bagus. Manggal ladzi masa agab wa man lahu husnul faqat illa Muhammadan alladzi alaihi Jibril habab. Dari lahir sampai meninggal perfect, sempurna, sempurna. Jadi kalau ada orang nanya kira-kira Nabi Muhammad punya salah apa kagak? Jawabannya apa? Kagak ada. Salah kecil sama salah besar ada nggak? Nggak ada salah kecil, apalagi salah. Sebelum jadi Nabi nggak ada salah. Sesudah jadi Nabi apalagi. Sempurnanya manusia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena ini manusia sempurna, Allah bilang di Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kita disuruh ngikutin Nabi Muhammad. Kita disuruh ngikutin Nabi Muhammad. Kira-kira bisa kan ngikutin Nabi Muhammad? Tempo-tempo ada orang ngomong kayak begini, dia makan Nabi, kita mah agak bisa kayak Nabi. Ada gak tuh omongan kayak begitu? Ada. Ini kira-kira omongan benar apa salah? Benar apa salah? Kalau takut salah, jangan diem, jangan jawab. Dia makan Nabi Muhammad, itu mah Nabi Muhammad beda, kita nggak bisa ngikutin. Kalau kita kagak bisa ngikutin Nabi, nggak mungkin Allah nyuruh kita ngikutin beliau, nggak mungkin. Makanya Allah jelasin di Al-Quran, laqad ja'akum rasulun, telah datang utusan dari bangsa ente, bukan malaikat. Rasulnya manusia, pasti ente bisa ikutin. Tapi kalau nabinya malaikat, nggak bakal bisa kita ngikutin. Malaikat mah kagak makan, nggak minum, nggak tidur, kagak nikah, bisa gak kita ikutin? Allah juga ngerti, Allah juga ngasih takaran buat kita. Kita disuruh ngikutin Nabi Muhammad, bisa apa kagak? Bisa, cuma ada yang ngikutin nabinya sempurna, ada yang ngikutin nabinya kurang, ada yang ngikutin nabinya angot-angotan ikut sama Nabi Muhammad. Siapa orang yang sempurna ikut sama Rasulullah? Setiap zaman pasti ada hadirin. Orang yang benar-benar 100% ikut sama Nabi Muhammad pasti ada tuh. Siapa? Yang disebut dengan Sultanul Aulia, rajanya para wali-wali Allah. Siapa mereka? Wah, sahabat-sahabat. Kita nggak usah ambil contoh jauh-jauh dah. Luar Batang, Habib Husin, Abu Bakar Idris. Sultan Aulia, sempurna ikut Rasulullah. Dari mulai melek mata sampai merem ikut Nabi. Jalannya, cara tidurnya, zikirnya, bacaannya, ini semuanya ikut Nabi. Makanya jadi wali, walinya paling tinggi tuh. Namanya Sultanul Aulia atau Qutbul Aulia, wali kutub dah kalau kata orang sekarang itu. Wali kutub, Sahibus Siddiqiyatil Kubra. Habib Abdullah bin Alwi al-Hajjaj, Sahib Ratib. Kata beliau, "Ma min sunnatin sannahan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Tidak ada satu pun sunnah Nabi Muhammad kecuali saya jalani semua. Tidak ada satu sunnah Nabi yang saya tinggalin kecuali satu. Apa itu dia? Tatwilus sya'ar, manjangin rambut, itu saya belum tuh. Kan Nabi Muhammad ada riwayat katanya kadang-kadang rambutnya sampai daun telinga, kadang-kadang sampai pundak. Kata Habibullah Haddad, semua sunnah Nabi saya ikutin semua kecuali rambut panjang, saya belum tuh. Tapi waktu beliau meninggal dunia, beliau meninggal umur 89 tahun kurang. Beberapa puluh hari sebelum meninggal dunia beliau sakit sampai nggak sempat ngurus rambutnya. Pas meninggal dunia rambutnya Habibullah Haddad persis kayak Rasulullah, sampai ngelewatin daun telinga hampir ke pundaknya. Yang Habibullah Haddad 100%. Makanya Habibullah Haddad disebut Qutbul Irsyad wa Ghawthul Ibad wal Bilad, sempurna ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh, kira-kira ngerti apa kagak? Nggak mungkin, nggak bisa ngikutin Nabi Muhammad. Cuma emang jatah kita lain-lain. Kayak rezeki aja, rezeki. Ada yang rezekinya motornya Vario Tecno 125, ada yang rezekinya PCX 150 yang lokal, ada yang rezekinya smash si besi irit. Udah dari dulu sampai sekarang smash di motor, emang rezeki gitu. Ada yang rezekinya macam-macam rezeki, ada yang rezekinya naik duit, ada yang per bulannya dapat 3 juta, ya gak?
Ada yang per bulannya dapat 5 juta. Itu kan rezeki namanya itu. Taufik. Apa itu? Rezeki. Rezeki lagi siapa itu? Boleh. Tapi belum ngambreng. Kalau ngambreng belum tutup baca. Belum ngambreng boleh. Karena aku lupa. Ilmu juga rezeki itu. Cinta sama Nabi Muhammad rezeki. Ngikutin Nabi Muhammad rezeki. Itu juga rezekinya beda-beda. Ada yang duitnya dikasih banyak sama Allah, tapi ilmunya secuil 5,5 ons gitu. Ada yang ilmunya dikasih banyak sama Allah, rezekinya pas-pasan. Rezeki dunianya, semuanya rezeki. Ada yang dikasih semuanya banyak, rezekinya banyak. Nabi Muhammad nggak pernah minta duit, minta rezeki iya, tapi nggak pernah minta duit sama Allah tuh. Coba cari-cari, ada nggak hadis Nabi Muhammad minta duit? Kalau kita sering banget, Nabi nggak pernah minta duit sama Allah. Coba cari buku-buku ratusan ribu hadis Nabi Muhammad, ya Allah saya minta duit. Tapi kalau minta rezeki banyak. Tapi kalau yang minta ditambah ilmu, wa qur rabbi zidni ilman. Nah, buat kita nih yang kelas-kelas ekonomi, termasuk saya, kita ini kelas ekonomi semuanya. Ya, kita ikut Nabi bagaimana Bib? Semaksimal mungkin ikutin Rasulullah yang kita bisa. Ada kalanya ikut Nabi Muhammad wajib. Jadi ada yang wajib kita ikutin, ada yang sunnah kita ikutin Nabi Muhammad, ada yang haram kita ikut Nabi Muhammad. Ada lempangan-lempangan tertentu tuh kita nggak boleh ikut Nabi, lempangan itu. Contohnya apa? Nabi puasa wisol, Nabi puasa 2 hari berturut-turut, nggak pakai makan, nggak pakai batalin, puasa 2 hari berturut-turut. Kalau kita begitu, kira-kira boleh apa enggak? Pelanggar kita. Dan haram. Kan Nabi begitu, nggak boleh, itu khusus. Ada lempangan-lempangan khusus buat Nabi Muhammad, itu jatah seorang Nabi yang kita nggak boleh. Ya, Nabi Muhammad diwajibin tahajud loh, kita makan sunnah. Enggak sama, ada hal-hal beda. Tahajud buat kita hukumnya apa? Sunnah, makanya kita enggak tahajud. Kalau Nabi Muhammad wajib sholat tahajud Nabi Muhammad. Nabi Muhammad punya istri berapa? Berapa istri Rasulullah? Kadang-kadang ada murid rajin banget ditanya bininya Nabi berapa nggak tahu, apalagi nama itu. Siapa nama istri Rasulullah? Tambah nggak tahu lagi. Padahal ibu kita, istri Nabi adalah ibu kita, Ummul Mukminin itu. Nabi Muhammad punya istri al-muttafaq alaihinna 11. 2 meninggal duluan. Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid dan Sayyidah Zainab binti Huzaimah. Yang 9 ditinggal wafat sama Nabi Muhammad. Kalau kita nih umatnya pengen coba-coba punya bini 11, boleh apa enggak? Haram. Saya pernah lihat TV One. TV One pernah meliput ada seorang kiai bininya 7 biji. Tuh kiai bini 7. Mending kalau cakep kayak gimana, hancur mau kan kiai. Udah tua, 70 tahun lebih umur, cuma emang kaya raya. Semua bininya pakai jilbab, 7-7-nya pakai jilbab. Kira-kira benar atau salah ya? Tapi kan ini kiai, bodoh amat. Yang pasti benar cuma Nabi Muhammad. Selain Nabi Muhammad, enggak ada jaminan pasti benar. Patokan tuh. Selain Nabi Muhammad, enggak ada jaminan pasti benar. Yang pasti benar cuma Nabi Muhammad, maksum Rasulullah. Jadi ada yang kita boleh ikutin, ada yang wajib kita ikutin. Sholat 5 waktu, wajib kita ikut Nabi. Puasa Ramadan, wajib ikut Nabi. Sholat duha, sunnah ikut Nabi. Ada yang haram ikut Nabi. Nah ini malam saya pengen bahas ada satu perbuatan Nabi yang wajib kita ikutin nih. Yang kadang-kadang kita kagak ngeh, kadang-kadang kita lengah di satu. Yang wajib diikutin sama umat Islam. Disebutkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha atau kamaruya anha, Siti Aisyah pernah ngomong, ma maskat yaduhu sallallahu alaihi wasallam yada imra'atin qat la tahillu lahu aw la yamliku ismata nikahiha aw riddiha. Nabi Muhammad itu, kata Siti Aisyah, seumur hidupnya tangan Rasulullah kagak pernah nyentuh perempuan yang kagak halal buat Nabi Muhammad. Jadi kalau ada pertanyaan nih, kira-kira Nabi Muhammad pernah gak nyentuh perempuan yang kagak halal? Pernah apa kagak? Gak pernah. Kecuali bininya atau budaknya. Perempuan yang kagak halal, Nabi Muhammad nih gak pernah nyentuh sama sekali.
Bib itu khusus buat Nabi apa umum? Umum. Kita juga berlaku itu. Nabi Muhammad seumur hidupnya kagak pernah nyentuh tangan atau tubuh wanita yang tidak halal. Lempengan ini wajibkah kita ikut sama Nabi Muhammad? Wajib. Jadi kalau ada laki-laki menyentuh tangan wanita yang kagak halal, berarti dia kagak ikut Nabi Muhammad. Padahal kita sering dengar kalau maulid, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Habis maulid, wah ini satu dipegang nih sifat Nabi nih. Ini kita aplikasi dalam kehidupan kita. Kalau bahasa anak sekarang kita download gitu. Masuk. Insya Allah kita pasang sifat Nabi Muhammad ini, nggak mau nyentuh tangan wanita yang tidak halal. Ya. Tapi bagaimana Beb kalau kecuali kalau anak kecil, tinggal tanya sama Habib Ali bukan kalau ngaji. Beb, perempuan yang halal dipegang siapa aja, yang agak halal dipegang siapa aja, tanya. Itu panjang mau dibahas tuh. Siapa aja yang halal dipegang, siapa aja yang agak halal dipegang, tanya sama Habib Hamid kalau kita ngaji. Makanya paksa yang ngaji hadir pengajian. Bahkan Nabi Muhammad bilang dalam hadisnya, la an yut'an fi ra'si ahadikum bi mikhyat min hadid khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lahu. Ambil jarum, kata Rasulullah. Jarum tuh terus cocok tuh kepala kita. Gimana rasanya kira-kira? Gurih dong kagak? Kata Nabi Muhammad, itu lebih baik, mendingan begitu ente daripada sentuh tangan wanita yang kagak halal. Jadi besok-besok nih anak-anak muda, kalau ada anak perempuan cewek yang bilang, "Bang, kenalan dong." Wah, langsung aja, "Bang, kenalan dong." Bentar gua ambil jarum dulu neng ya. Ngapain bang? Cicik. Waduh, mendingan ini neng daripada gua pegang tangan lo. Wow. Kok lagu lu begitu sih? Gua ngaji mau nih, pengen ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi. Agak perlu begitu amat, lebay itu malah lebay. Cuma ngasih tahu aja itu dari Rasulullah. Kita maulid pengen kita Pak 10 kali 20 kali hadir maulid mimpi Nabi habis itu, betul? Pengen begitu. Tapi kita kadang-kadang masih melanggar perintah Rasulullah. Enggak usah kita ngomong yang jauh-jauh dah yang ini itu. Ini yang wajib dulu, yang wajib kita ikutin Nabi dah. Kalau yang sunnah mah puasa Senin Kamis tuh sunnah tuh. Pakai siwak sunnah tuh. Pakai cincin sunnah tuh. Apa lagi kira-kira? Lagi ya? Banyak tuh. Itu sunnah tuh. Konsentrasi ke yang wajib dulu kata ulama. Konsentrasi ke yang wajib dulu. Lebih baik yang sunnah kita kagak kerjain karena kita konsentrasi yang wajib, daripada yang sunnah kita rajin kerjain tapi yang haram kita kerjain. Sayyidina Ali pernah mengatakan, "Man syaghalahul faraid 'anil nawafil fahuwa ma'dzur, wa man syaghalahun nawafil 'anil faraid fahuwa maghrur." Siapa orang yang sibuk ngurusin yang wajib, yang sunnah sampai kagak sempat dia kerjain, itu orang dimaklum sama Allah, dimaklum. Tapi kalau orang repot ngerjain yang sunnah-sunnah, yang wajibnya acak-acakan, kadang-kadang yang haram dikerjain, itu orang udah kena jebakan hawa nafsu. Alhamdulillah ini. Nah itu, maka dari itu kita jaga. Terakhir saya mau cerita. Ini cerita disebutkan di dalam beberapa riwayat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajarkan kita wa'ifu nisa'ukum, kata Rasulullah. Ada satu orang raja, disebutkan ada satu orang raja punya anak perempuan. Ini rajanya soleh nih, rajanya baik nih raja. Ya, dia kagak tahu maksiat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini raja punya anak perempuan. Akhirnya ini raja panggil salah satu pelayan. Pelayan, kemari kamu. Iya Tuan Raja, pelayannya perempuan juga. Ini saya punya putri perempuan yang saya didik dari kecil, saya ajarin, saya jaga ini anak. Coba ente bawa keliling kampung ini perempuan, dan rakyat saya nggak tahu kalau ini putri saya. Emang diumpetin di putri dari kecil gitu. Rakyat saya nggak tahu kalau ini putri saya. Ente bawa keliling. Kalau ada lelaki yang godain, kalau ada lelaki yang pengen megang, yang pengen nyium, yang ngajakin kenalan, deminin aja, jangan diapa-apain. Ngerti deminin? Bahasa Bekasi itu deminin. Ini Pondok Gede Bekasi ke Jakarta nih.
Oh Jakarta, berbeda berarti bahasanya. Antepin. Beda juga ya. Jangan diapa-apain, biarin. Akhirnya dibawa nih. Ya, dibawa ngelewatin pasar, ngelewatin gang-gang. Setiap ngelewatin lelaki kumpul lelaki, itu lelaki nggak ada satupun yang nyolek, nggak ada satupun yang ngajakin kenal, nggak ada yang ngutak-ngatik. Padahal mereka nggak tahu kalau ini putri raja. Terus keliling sampai waktu udah mau balik ke istana, persis kira-kira sedikit lagi mau masuk ke istana, tahu-tahu ada lelaki datang nyerobot main cium nih perempuan, pipinya dicium. Dia ingat kata raja, kalau dia mau ngapain aja dia apa-apain, jamin aja lepas. Dia mau ngomongin, kata raja nggak boleh. Ya udah. Jalan ini masuk, akhirnya laporan sama raja. Singkat cerita raja tanya gimana? Keluar. Alhamdulillah Tuhan. Dari mulai keluar istana sampai balik nggak ada yang berani ngapa-ngapain putri Tuhan. Cuma pas mau masuk istana ada yang ngerobot potong belakang, dia nyium langsung jalan lagi. Apa katanya raja? Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh ucapan Nabi emang benar, kagak meleset sedikit pun, kebukti ucapan Rasulullah SAW. Saya seumur hidup belum pernah ngapa-ngapain perempuan orang. Cuma saya dulu pernah nyium anak perempuan orang sekali, saya belum tobat sampai sekarang. Persis dibalas ke anak saya, persis dibalas ke anak saya. Nah mudah-mudahan nih di Maulid ini kita rapihin diri kita, termasuk saya, termasuk kita semua yang hadir. Insya Allah mudah-mudahan setelah ini kita niat, kita pengen lebih kuat lagi ikut sama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ambil yang wajib-wajib dulu, yang wajib-wajib dulu kita ikutin Nabi SAW. Baru habis itu kita ikutin yang sunnah. Insya Allah mudah-mudahan berkahnya Rasulullah. Allah kasih kita taufik hidayah. Allah kuatin kita buat ngikutin jejaknya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan nanti di hari kiamat Allah kumpulin kita sama Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Ini aja kita baca suratul Fatihah. Kita doakan Habib Ali. Saya girang banget, saya bangga. Habib Ali misanan, saya misanan beliau. Saya senang melihat misanan saya mulai dakwah, mulai ngajar. Ini perbuatannya insya Allah. Apalagi Nabi Muhammad bakalan bangga, bakalan senang. Mudah-mudahan Nabi terus diberkahi sama Allah. Amin. Bisa terusin perjuangan Rasulullah. Amin. Setan paling puyeng kalau ngeliat Habib dakwah, setan paling puyeng. Karena beda. Mulai muncul satu setan puyeng, deh umat pakai bener lagi. Ada lagi yang benerin umat. Muncul lagi satu Habib, deh usaha gue jadi makin berat aja, kata setan begitu. Nah, ini jadi dia insya Allah mudah-mudahan lewat Habib Ali Allah kasih banyak orang dikasih hidayah sama Allah. Amin. Allah banyak buka hati hamba-hamba Allah mudah-mudahan. Ala hadhihi niyyah wa ala niyyatikum wa ala kulli niyatin salihah jami'ah syamilah li kulli khairati dunya wal akhirah. Mithla ma nahu aslafuna wa masyayikhuna wa abaruna wa ajdaduna salihun. Allah yadkhil niyatana fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim wa akhlaqana fi akhlaqihim wa 'ulumana fi 'ulumihim wa maqasidana fi maqasidihim. ونستحضر أرواحهم الطاهرة الزكاة بهذا المجلس وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.